Shalom, salam damai sejahtera Bapak-bapak, Ibu-ibu, dan saudara-saudara. Bertemu lagi di dalam acara Embun Sorgawi pada pagi ini. Sebelumnya mari kita minta pimpinan Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan Allah Bapa yang Maha Kasih, sumber pimpinan dan sumber pertolongan yang akan menolong hamba-Mu dalam membagikan firman Tuhan pada saat ini. Biarlah Tuhan urapi dan juga tolong Bapak-bapak, Ibu-ibu, dan saudara-saudara juga yang sempat mendengarkannya. Tuhan memberkati, supaya firman yang kami dengar akan disimpan dalam hati jauh dari dosa dan menikmati kemenangan. Terpujilah namamu Tuhan atas pertolonganmu. Dalam nama Yesus hamba-Mu berdoa. Amin. Saat ini dalam acara Embun Sorgawi saya mengambil tema cobaan atau pencobaan. Diambil dari Yakobus pasal 1 ayat 12 sampai 15. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah, sebab Allah tidak dapat dicobai oleh orang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Jadi jangan sekali-kali bahwa cobaan itu dari Tuhan. Cobaan itu dari setan. Dari Tuhan itu adalah ujian. Banyak teman-teman yang bertanya kepada saya, dosa apa yang diperbuat saya sehingga saya tidak bisa berjalan. Tetapi lama-kelamaan saya dapat menjawab bahwa Tuhan memberikan ujian supaya dapat memurnikan iman saya. Dan di dalam 1 Korintus 10 ayat 13 bahwa pencobaan itu biasa, tidak melebihi kekuatan kita. Wah, ini kekuatan yang luar biasa. Bahkan janji Tuhan akan memberikan jalan keluar kepada kita. Ini ayat yang harus kita pegang bersama-sama. Jadi firman Tuhan itu yang menjadi kekuatan kita dalam menghadapi pencobaan. Obat yang pahit tetapi mujarab bagi kita. Bahkan sebagai lebih dari mutiara, perak, emas, dan lain-lain. Itulah firman Tuhan. Saya senang dalam Mazmur 119 ayat 11 bahwa jikalau firman itu disimpan dalam hati, maka kita jauh dari dosa. Tuhan Yesus sendiri pada waktu 3 macam digoda oleh iblis, ia menggunakan firman Tuhan dan menang. Kemudian juga kita harus bersyukur atas idola kita Yesus, karena dalam Ibrani 2 ayat 18 Tuhan sudah mengalami pencobaan dan ia menang, sehingga dapat menolong kita. Bukan hanya memberi contoh, tetapi juga menolong kita. Dan juga kalau roh-roh jahat itu yang mendatangkan pencobaan atau penderitaan, maka kita pegang 1 Yohanes 4 ayat 4 bahwa Roh Kudus lebih besar daripada roh-roh jahat. Dan Tuhan juga memberikan anugerah iman kepada kita. Lawanlah iblis dengan imanmu, maka ia akan lari daripadamu. Lalu perlu juga kita berdoa dalam doa Bapa kami ada di sana, janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Kemudian Yesus juga menasihati, berjaga-jaga dan berdoa supaya kami tidak jatuh dalam pencobaan. Di dalam Yakobus 1 ayat yang kedua, anggaplah pencobaan itu suatu kebahagiaan. Ada bapak-bapak yang imannya sudah level tinggi, maka ia berkata, kita bersyukur pencobaan itu akan menguatkan kita. Tuhan juga tahu cara bagaimana kita lepas dari pencobaan itu. Saya akan membaca ayat yang terakhir ini dari 2 Petrus pasal yang kedua. 2 Petrus yang pasal yang kedua dikatakan, maka nyata bahwa Tuhan tahu menyelamatkan orang-orang saleh dari pencobaan dan tahu menyimpan orang-orang jahat untuk disiksa pada hari penghakiman. Inilah menjadi keyakinan kita, firman Tuhan dapat menguatkan kita. Tuhan tahu cara kita mencari jalan keluar dan melepaskan dari segala pencobaan-pencobaan dan menang. Mari kita nikmati lagu Bila Ku Mendapat Cobaan.
Bila ku mendapat cobaan, apa yang harus ku lakukan? Mengeluh berarti imanku kalah, bersyukur itulah kemenangan. Iblis ingin kita pada waktu kita mendapat pencobaan putus asa, sedih, bunuh diri, kecewa, tawar hati, lemah. Tetapi Tuhan Yesus sebaliknya, dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18, mengucap syukurlah dalam segala hal. Suka ataupun duka, kita tetap bersyukur karena Tuhan Yesus baik dan murah hati. Mari kita nikmati lagu ini. Bila ku mendapat cobaan, apa yang harus ku lakukan? Mengeluh berarti imanku kalah, bersyukur itulah kemenangan.